harus profesional. Yang ketiga apa? Upgrade support system kita termasuk kualitas, kuantitas, dan suasana. Yang keempat apa? Upgrade sumber daya manusia kita. Melia 5 pilar harus paham. Point of 3 harus paham. Marketing plan bahkan sampai unilevel, auto maintain harus paham. Walaupun gak semua prospek kan harus sampai unilevel. Sesuai kebutuhan. Kalau Anda bisa upgrade itu semua, Anda mampu menduplikasikan pertemuan dimanapun Anda berada. Jangan salahkan ladangnya, tapi salahkan petaninya, teman-teman. Jangan salahkan ladangnya. Anda masuk ke daerah manapun, mau UMR-nya terkecil, tetap booming pasti jaringan. Kenapa? Jangan salahkan ladangnya, tapi salahkan petaninya. Jangan salahkan daerahnya, tapi salahkan kita sebagai leadernya yang memang belum upgrade. Tapi hari ini saya percaya Anda sudah mengupgrade semuanya. Anda sudah paham semua. Siap kita berjuang? Siap kita upgrade? Secara perlahan-lahan upgrade. Teman-teman yang saya cintai. Semua ilmu tadi yang saya ajar, ada ilmu yang sangat bermanfaat. Ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu adalah daily activity. Sangat bermanfaat. Sebagus apapun ilmu yang Anda dapatkan hari ini, tetap membuat kita sukses. Adalah daily activity. Karena setiap orang menjalankan apapun, bergabung di Melia, di tahap awal adalah keyakinan. Karena keyakinan akan menciptakan pola pikir. Pola pikir akan menciptakan tindakan. Tindakan Anda sesuai pola pikiran. Kalau pola pikir Anda, kalau keyakinan Anda ragu, maka tindakan Anda pun ragu. Malah pola pikir Anda pun ragu, tindakan Anda pun ragu. Tapi kalau keyakinan Anda yakin, pola pikir Anda bentuk, dan tindakan Anda lakukan, maka pengulangan tindakan itu namanya kebiasaan atau habit, teman-teman. Ingat, kita masuk dalam zona belajar bisnis, bukan judi, teman-teman. Lo join di Melia bukannya sehari, seminggu, sebulan langsung beli Mercy, langsung jutaan per hari, berproses. Nah, prosesnya itu apa? Daily activity. Maka kebiasaan akan menciptakan karakter, teman-teman. Maka karakter akan menciptakan yang namanya masa depan. Maka saya katakan, jika Anda mengetahui mindset is doa, perjuangan adalah seni. What do you think that what you get? Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan Anda dapatkan. Jika pikiran, keyakinan Anda sukses, keyakinan Anda sukses, maka pola pikir sukses, tindakan sukses, kebiasaan sukses, karakter sukses, dan masa depan sukses. Dimulai dari keyakinan, dimulai dari pola pikir, dimulai dari tindakan, dan belajar dari pengulangan tindakan serta evaluasi diri. Menciptakan karakter dan masa depan. Jadi saya mau katakan adalah, yang namanya masa depan itu tergantung apa yang kita lakukan setiap hari. Masa depan tergantung keyakinan. Masa depan tergantung pola pikir. Masa depan tergantung tindakan. Dan masa depan tergantung kebiasaan. Dan masa depan tergantung karakter. Jadi wajar kalau orang katakan, kenapa dia besar jaringannya? Karena memang karakternya orang sukses. Kenapa karakternya sukses? Karena memang kebiasaannya sukses. Karena memang dia bertindak. Karena memang pola pikirnya sukses. Dan memang selalu memupuk keyakinan sukses. Maka ini semuanya ada keterikatan.
Maka mulai sekarang pupuk kembali keyakinan Anda. Siap. Karena ini menentukan masa depan Anda. Tapi yakin doang. Tidak menciptakan pola berpikir dan bertindak. Itu namanya apa? Mimpi di siang bolong. Ngayal. Pupuk keyakinan, pola pikir, tindakan. Dan tindakan ini berulang-ulang. Makan berulang, pagi berulang, nafas berulang, sikat gigi berulang, training berulang, bantu jaringan berulang, home prospect berulang. Maka kalau Anda berulang, maka Anda akan beruang. Maka saya katakan, berulang inilah yang namanya habit, yang akan menciptakan karakter dan masa depan. Jadi saya mau katakan kepada Anda, secara sunnatullah, secara takdir saya katakan, Tuhan yang maha kuasa adalah Tuhan yang maha adil. Tuhan gak akan ngerubah nasib kita kalau pola pikir kita gak yakin kita sukses. Kalau kita gak ada pola pikir yang sukses. Kalau tindakan kita gak sukses, cuma yakin doang, gue pasti posting, gue pasti bonus gede, tapi gak ada tindakan. Itu namanya go to the block. Dan hanya bertindak. Bang, saya berjuang di Melia 1 bulan ini bang. Kapan saya beli Mercy? Itu namanya gak masuk akal. Saya katakan ini bisnis bro. Belajar bisnis. Harus lakukan terus. Harus menciptakan karakter dan kebiasaan. Ingat ini bukan judi. Ini harus bertahap. Tidak ada member Melia hari ini bergabung. Bulan besok beli Mercy. Kecuali memang dia punya tabungan. Gimana ciptakan jutaan per hari? Berproses. Prosesnya namanya dimulai dari daily activity. Aktivitas harian Anda menentukan masa depan Anda. Maka saya katakan teman-teman yang saya hormati. Mulai sekarang manajemen pikiran kita alam bawah sadar. Melihat apa yang Anda lihat setiap hari. Mohon maaf yang laki-laki, jangan banyak ngelihat yang orang miskin gak punya baju. Karena nanti ABS-nya itu terus. Niatnya sukses, tapi ABS-nya tidak dijaga. Pandangan tidak dijaga. Pendengaran tidak dijaga. Yang perempuan, mohon maaf, jaga dari kuping Anda, telinga Anda dari gosip. Tidak perlu mendengarkan hal yang tidak perlu didengarkan. Karena itu gak ngaruh buat masa depan Anda, gak perlu didengarkan. Maka mulai sekarang jaga ABS Anda. Melihat, mendengar, merasakan. Gus. Dan merasakan. Jangan jauhi bara api teman-teman. Jangan jauhi support system. Jangan jauhi home prospect. Saya mau tanya di sini, siapa yang di luar Jawa Timur, apa kabar? Anda hebat, Anda pinter, Anda cerdas, Anda dekati bara api teman-teman. Karena salah satu yang akan mempengaruhi masa depan Anda merasakan pada hari ini, dahsyat. Beda yang hanya ditonton di YouTube, beda yang hanya tonton di live streaming, Instagram, dahsyat-dahsyat gitu, beda rasanya. Karena Anda merasakan langsung. Mantapnya hari ini, penyamaan frekuensi. Maka salah satu keuntungan Anda dan harus dijaga, kecerdasan Anda adalah stubat studi banding pada hari ini. Beri plus buat sahabat-sahabat kita yang dari luar Jawa Timur. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Makassar, ada yang dari Maumere, NTT, NTB, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi. Dan beri aplaus yang meriah buat Jawa Timur. Maka saya katakan, manajemen pola pikir dan ABS. Mulai sekarang kita yang men-setting teman-teman. Jagalah penglihatan kita. Jagalah pendengaran kita. Apa yang gak perlu didengarkan, gosip apa, pacaran apa, gak perlu. Gak perlu. Dan merasakan, jangan jauhi bara api yang positif. Dalam hidup teman-teman, ini gak pernah saya bongkar sebenarnya, baru hari ini saya bongkar. Dalam hidup ini teman itu ada 3 macam.
Yang pertama adalah mentor friend. Yang kedua adalah followers friend. Yang ketiga adalah body friend. Orang kalau salah satunya nggak punya, pasti orang itu jadi hampa teman-teman. Tetapi yang saya mau katakan, mentor friend itu adalah orang yang membantu Anda di masa depan Anda, masukkan mereka. Follower friend adalah Anda karena manusia, makhluk sosial yang membantu mereka juga. Pada masanya makhluk sosial itu saling membutuhkan. Dan pada masanya kita ingin memberikan yang terbaik buat orang yang kita cintai. Termasuk followers friend kita. Apa itu body friend? Teman senang-senang. Teman senang-senang. Teman caur-caur. Geng mencret. Geng seru-seruan. Geng hedon. Geng foya-foya. Maka saya katakan hari ini, dalam hidup ada 3 teman. Tetapi pesan saya adalah, kesimpulannya, ketika kita merintis Melia untuk masa depan, sangat penting fokus untuk meningkatkan persentase terhadap mentor friend dan followers friend. Saya teman-teman jujur, ketika saya merintis Melia ini, yang awalnya saya 50% body friend, teman main-main. Bukan saya sombong, saya tinggalin dulu. Bahkan sisanya hanya 2%. Sisanya 50% di followers friend. 48% atau 42% di mentor friend. Itu aja. Kenapa? Karena saya sadar saya lagi ngerintis. Saya belum jadi top leader. Jaringan saya belum jalan. Maka persentase saya terhadap body friend, teman senang-senang, teman seru-seruan, saya kecilin teman-teman. Karena saya tahu ini masanya merintis. Masa depan gue tergantung apa yang gue perjuangkan hari ini. Kalau gue kecilin persentase mentor friend, followers friend gue, apalagi followers friend, jaringan gue lebih demen foya-foya. Karena bonus gue lebih demen foya-foya. Maka suatu saat gue akan menyesal. Kenapa? Karena hak downline saya untuk saya bantu. Saya ambil waktunya buat saya senang-senang. Saya paham bisnis ini teman-teman. Oleh karena itu saya paham bisnis ini. Saya serius persentase followers friend dan mentor friend lebih saya tingkatkan. Bahkan body friend hanya 2%. Kenapa teman-teman? Karena saya tahu dan saya cerdas. Ini kesimpulannya. Tenang. Karena nanti ketika kamu sukses, maka akan sangat banyak orang berbondong-bondong untuk menjadi body friend Anda. Anda akan kembali ke teman lama Anda, tapi penghasilan Anda udah jutaan per hari. Yang penting satu, Anda jangan pelit aja. Anda kumpulin teman-teman Anda, teman SMA Anda. Weh, apa kabar bro? Sehat, Anda bawa mobil. Kita makan tempat yang enak. Gue yang traktir. Mumpung gue lagi gak ada kegiatan, hari ini aja. Semua teman Anda traktir. Makan yang enak, makan yang enak, makan yang enak. Semua bilang, kamu hebat ya sekarang. Kamu sibuk banget sih. Kamu keren banget sih. Lo tahu gak dulu, lo waktu ngerjain PR gue yang ngajarin. Anda jangan sombong. Makasih ya lo atas doa lo semua. Lo gak pernah gue lupain. Seru banget. Tapi jangan Anda kebawa ke sana. Anda udah mulai, wes gue bosi. Semuanya kita ngumpul. Besok kita dugem jamaah. Ajab. Berarti Anda mentalnya belum kuat buat jadi orang kaya. Baru kaya dikit udah goyang. Gimana kaya banyak, kumaha teman. Maka tetap pikirkan masa depan followers friend gitu. Pikirkan masa depan followers friend gitu. Masih ada tanggung jawab kita membantu downline. Ini, kalau hari ini kita yang jutaan per hari, masih ada tanggung jawab kita terhadap downline kita. Wajib kita bantu downline kita penghasilan. Wajib kita bantu downline kita memiliki penghasilan. Wajib kita bantu downline kita memiliki jutaan per hari. Wajib kita bantu downline kita membeli mobil, motor, dan lain-lain. Karena saatnya kita menjadi mentor friend. Kita pikirkan followers friend kita. Itu yang namanya sejatinya leader tidak pernah meninggalkan downline. Dikala bonusnya 0,
dia pikirkan downline-nya. Dikala bonusnya besar, dia tidak habiskan hidupnya hanya kepada body friend. Karena tenang, Anda sukses, semua orang akan berbondong-bondong kepada Anda untuk menjadi body friend Anda. Mereka akan minta waktu Anda. Kapan kita reuni? Kapan kita makan bareng? Anda akan dicap, kamu tuh orangnya sibuk banget sih. Kasih dong waktu buat kita, ya salam. Anda bakal terhormat banget. Yang penting jangan sombong. Dan yang kedua jangan pelit. Yang ketiga jangan goblok. Apa goblok? Semua teman mohon maaf ini masih di dunia. Semua teman yang susah-susah pasti akan minjem uang Anda. Akan minjem uang, pinjem dong 30 juta. Mohon maaf, bukan ngajarin Anda pelit. Kalau Anda yakin dia pasti balikin nih uang, Anda pinjemin. Kalau Anda yakin dia nggak balikin nih uang, bukan ditolak. Tetapi Anda berapapun, mohon maaf. Ini jarang saya ajarkan. Mohon maaf, bukan gak sopan. Gue gak minjemin karena gue masih butuhkan untuk impian selanjutnya. Tapi ini gue kasih sebagian, anggap misalnya berapa? 10%, 5% dari 30 juta, terserah Anda. Tapi lo jangan tersinggung, ini kasih aja. Karena banyak hutang. Bukan menciptakan pertemanan makin akrab, tapi merusak pertemanan di kemudian hari. Dan yang saya mau katakan di sini, jangan sampai Anda ngumpulin semua bonus Anda habis dipinjam sama body friend Anda. Dan Anda lupakan followers friend Anda, itu namanya go to the block, teman-teman. Paham? Ini saya kasih tahu Anda, suatu saat Anda jutaan per hari, semua orang akan deketin Anda. Itu caranya. Bukan menolak, tapi kasihlah secara sopan seadanya. Tapi kalau Anda yang minjem itu ibu Anda, jangan Anda pakai rumus saya. Mohon maaf mama, mohon maaf papa, yang diajarkan top leader saya hanya dikasih 10%. Itu namanya akal bunuh akal, teman-teman. Itu yang namanya pelit, paham? Karena ridallahu fi ridal walidain, fasuhtullahu fi suhtil walidain. Ridho Allah adalah ridho orang tua, bukan ridho Roma, teman-teman. Paham? Maka Anda harus paham ada 3 hal. Yang pertama adalah mentor friend, yang kedua adalah followers friend, yang ketiga adalah body friend. Maka ketika Anda sedang merintis, persentasenya harus lebih banyak kepada followers friend dan mentor friend. Siap? Sahabat-sahabat yang saya cintai, fakta tentang waktu. Ada orang, teman-teman, saya katakan di Meli, orang sama-sama 1 hari 24 jam. Saya mau tanya sama Pak Dila, di Surabaya 1 hari berapa jam? Di Maumere 1 hari berapa jam? Di Ambon 1 hari berapa jam? 1 hari sama-sama 24 jam. Ada leader yang hanya mengefektifkan dari 1 hari itu ISN yang produktif hanya 1 jam. Dengarkan kata-kata saya, produktif itu maksudnya gini, 1 jamnya itu maksudnya gini. Kalau lo datang ke home sharing atau ke home prospect, lo gak ngapa-ngapain, lo gak ngundang, lo gak prospek, lo cuma nongkrong doang, itu 0, teman-teman. Walaupun hadir doang tapi gak melakukan tugas member dan leader, itu 0. Produktivitas itu, paham? Ada orang yang produktif hanya 1 jam per hari. Ada orang yang produktif hanya 2 jam per hari. Dianggap dia sudah berjuang. Ada orang yang 3 jam per hari. Ada orang yang 6 jam per hari produktif. Konsisten dan istiqomah. Ada orang yang 12 jam setiap hari. Bayangkan tuh, tangannya banyak. Dia berjuang ke sini, dia ke sini, dia ke sini. Pokoknya all untuk masa depan John Lang. Dan ada orang yang menghayal, dia pengen sukses 1 jam per minggu. Karena saya kuliah Pak, karena saya sekolah Pak, karena saya kerja. Kenapa kamu kerja? Karena saya biar digaji. Kerjanya kapan? Kerjanya tiap hari. Digajinya kapan? Digajinya tiap bulan. Kerja tiap hari, digaji tiap bulan. Alasannya begitu, tapi menuntut Melia Sehat Sejahtera
pengennya kerjanya seminggu sekali, tapi hasilnya tiap hari. Udah gak masuk sama rumus sahabat-sahabat yang saya cintai. Apa kabar? Maka teman-teman yang saya cintai, perhatikan fakta tentang waktu. Maka kesimpulannya adalah waktu sama tetapi hasil berbeda. Waktu sama tetapi hasil berbeda, teman-teman. Ada orang yang 1 jam setiap hari produktif. Ada orang yang 2 jam, ada orang yang 3 jam, 6 jam, 12 jam. Ada orang yang banyak alasan. Maka saya katakan adalah waktu sama-sama 1 hari. Produktivitas beda. Maka saya katakan adalah kesuksesan seorang leader. Dengarkan baik-baik saya. Tolong kamera sorot saya baik-baik. Kesuksesan seorang leader. Leader itu maksudnya Anda yang hadir di hari ini. Kesuksesan seorang leader tidak ditentukan oleh lamanya leader tersebut bergabung. Kesuksesan seorang leader tidak ditentukan oleh lamanya bergabung. Tetapi kesuksesannya adalah kesuksesannya adalah tetapi sangat ditentukan oleh produktivitas, kualitas, kuantitas leader tersebut menggunakan waktunya. Jangan kaget orang katakan, saya udah 5 tahun di Melia. Anda silau, wih kok 5 tahun gini-gini aja. Jangan salahkan Melia. Melia hanya adalah perusahaan, bukan salah Melianya. Tapi saya percaya, kenapa ada orang yang 5 tahun begitu-gitu saja, yang 3 tahun sudah spektakuler. Karena saya katakan leader tidak ditentukan oleh lamanya leader tersebut bergabung kesuksesannya, tetapi ditentukan oleh produktivitas, kualitas, kuantitas apa yang dilakukan dia setiap hari secara konsisten, secara istiqomah. Itulah masa depan leader tersebut. Tapi yang saya katakan di sini, leader itu bukan orang lain tapi Anda hari ini. Maka saya katakan Anda training leader hari ini kalau konsisten produktivitas Anda, waktu Anda, daily activity Anda tidak produktif. Sama kayak yang lain. Sama ketika Anda kerja, Anda gak ngapa-ngapain, Anda dipecat. Di Melia gak bisa dipecat sih. Tapi saya katakan, kesuksesan leader bukan tergantung lama bergabung, tapi tergantung daily activity secara konsisten. Yaitu produktivitas, kualitas, kuantitas yang dia lakukan setiap hari. Itulah yang menentukan masa depannya. Dan kualitas kuantitas waktunya ditentukan oleh alam bawah sadar. Kalau alam bawah sadarnya ingatnya malah game, kalau alam bawah sadarnya ingatnya malah film-film yang gak benar, kalau alam bawah sadarnya hanya ingatnya mantan, kalau alam bawah sadarnya malah mikirin yang lain, kalau alam bawah sadarnya gak fokus di Melia, kalau alam bawah sadarnya malah bercabang-cabang, maka saya katakan tidak akan ada fokus alam bawah sadar, maka tindakan akan bercabang-cabang, maka tidak optimal hasilnya. Sahabat-sahabat yang saya cintai, saya katakan alam bawah sadar menentukan, produktivitas, kuantitas, kualitas menentukan. Karena time is money, al waktu kasayf. Waktu ibarat pedang demi masa. Kalau Anda tidak berjuang, kalau Anda tidak optimalkan, sesungguhnya bukan hanya bonus yang rugi tidak optimal, tetapi waktu tidak akan pernah kembali lagi. Waktu saya berjuang sampai detik ini, saya evaluasi diri saya, masih terlalu banyak waktu saya sia-sia. Ya Allah, saya bilang, seandainya masih ada waktu untuk kembali dulu, saya makin gaspol lagi ya Allah.
Anda bayangkan saya aja masih banyak penyesalan. Masih menganggap banyak kebuang waktu. Apalagi Anda yang gak konsentrasi. Lebih rugi lagi. Karena waktu sekaya apapun kita gak bisa kita tuker. Anda bawa duit 1 miliar, tolong kembaliin 2 menit aja bisa? Gak bisa bro. No. Karena al-waktu kasayf. Time is money. Paling mahal dalam hidup ini salah satunya selain keyakinan adalah waktu, teman. Mumpung ada kesempatan. Mumpung masih ada tenaga. Mumpung ada kekuatan. Dan mumpung pupuk keyakinan. Lakukan yang terbaik. Masih ada waktu untuk mengangkat harkat martabat keluarga kita. Beri aplaus buat diri. Maka contoh. Saya akan bercerita, nanti semuanya tentukan. Daily activity Anda. Gimana, apa yang Anda lakukan setiap hari. Ini contoh menentukan daily activity. Contoh menentukan daily activity. Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan. Ini hanya contoh. Kalau saya contohnya gini. Enggak langsung semuanya Melia. Tapi saya hubungkan satu sama lain. Contoh yang pertama adalah. Yang pertama adalah sabar. Gus. Ronaldo. Messi. Nah. Contoh yang pertama adalah saya tentukan dulu visi misinya. Yang pertama misalnya agama atau keyakinan. Saya perbaiki hubungan saya atau kita dengan Tuhan. Dan kita perbaiki tujuan hidup kita, kita perbaiki hubungan kita dengan keluarga. Visi yang pertama. Yang kedua adalah visi yang kedua bisnis di Melia Sehat Sejahtera. Sebelum saya tentukan daily activity saya, tujuannya dulu saya tentukan. Yang ketiga adalah olahraga. Tujuannya buat apa? Biar sehat dan body goals. Yang keempat adalah apa? Misalnya kuliah. Buat apa? Pendidikan saya secara formal. Walaupun ISN. Melia adalah school of life. Sekolah kehidupan. Maka saya tentukan dulu tujuan. Ketika saya sudah tentukan tujuan. Ini tujuan gue, ini tujuan gue. Maka setiap hari harus ada 4 hal ini yang saya optimalkan. Maka contohnya seperti ini. Contoh daily activity. Sahabat-sahabat yang saya cintai. Saya perbaiki diri saya. Kemarin saya ulang tahun di umur 27. Saya evaluasi. Wah, gue harus hubungan gue terhadap yang di atas dan terhadap orang-orang yang gue cintai harus makin baik. Dan gue harus bangun pagi. Maka ketika bangun pagi, yang saya lakukan teman-teman. Saya bangun pagi. Apa yang saya lakukan pertama? Bangun dulu teman-teman. Saya bangun. Habis saya bangun sebelum subuh. Ini hanya contoh, bukannya mengajari atau apapun. Bukannya riak, bukan. Saya bangun pagi, saya perbaiki bangun saya. Saya taruh waker tapi yang gak ngagetin. Karena ada orang yang kring, itu ngerusak alam bawah sadar. Saya taruh waker dari yang santai, yang ketika bangun tuh hati saya sendu dan sendap. Apa itu sendap? Gak tahu. Jadi setelah saya bangun posisinya belum azan subuh. Apa yang saya lakukan? Saya bikin kopi dulu teman-teman. Saya bikin kopi, saya minum propolis pakai air hangat, ajar sebelum yang lain masuk. Udah saya bikin kopi, udah selesai kopi saya tutup, azan, saya ambil wudhu. Saya sholat dulu sunat, sebelum sholat subuh, sholat apa tuh namanya? Gobliyah, betul ya? Setelah saya sholat sunat, saya sholat subuh, saya hayatin benar bangun pagi ya Allah. Saya bilang, sebelum saya mengetuk semangat downline saya mengetuk dulu pintu langit. Saya ketuk dulu pintu langit. Saya doa ya Allah, di sisa umurku ini ya Allah, berikan yang terbaik. Enggak langsung doanya ya Allah rezeki, duit, enggak. Berilah ridhomu ya Allah untuk aku berjuang. Jadi doa saya, berikan kekuatan aku dalam berjuang. Berikan kekuatan pikiran aku dalam berjuang. Berikan kekuatan hatiku dalam berjuang. Berikan kekuatan pikiran, hati, jiwa, dan tindakan serta fisikku dalam berjuang ya Allah. Selesai sholat subuh, karena saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan yang di atas, maka langsung saya mulai wirid. Wirid itu ada upline-nya yaitu YouTube. Saya dengar wirid, saya sambil depan kopi, saya di depan rumah saya. Matahari masih malu-malu.
It baik. Afwan, ana lagi wirid. Depan saya kopi dan rokok Samsu. Saya lihat, ya Allah, Sayyid, kamu gak boleh nyentuh rokok itu sampai selesai wirid. Iya. Saya wirid, ya Allah. Awalnya menggoda Samsunya. Bib, gak pengen isep aneh. Ana lagi wirid. Udah selesai wirid, baru saya buka YouTube. Misalnya saya demen ceramah-ceramah. Saya buka, barulah saya boleh ngerokok. Saya izin nama yang ceramah, aneh ngerokok ya. Fadal Bib, katanya oke. Nah, sambil ngerokok kopi buatan saya tadi. Des. Ajib. Subuh udah. Betul ya? Wirid udah. Sholat sunat udah. Doa udah. Lagi dengar ceramah. Asyik. Pagi-pagi dengar ceramah. Asik. Sambil saya perhatiin dapat ilmunya. Sambil menikmati. Saya gak mau buka WA. Saya gak mau buka Instagram. Karena kalau saya buka WA ada grup keluarga saya ngomongin politik. Ada keluarga saya ngomongin COVID, meninggal ini, pusing saya. Betul gak? Ada yang DM, Pak gimana cara sukses? Lah, pagi-pagi betul ya, saya diam. Ini masih posisi masih 5:30. Saya nikmatin, boleh tambah lagu biar kena. Saya nikmatin sambil ngerokok, sambil dengar ceramah. Udah mulai nikmatin, saya bilang, tujuan saya yang ketiga adalah saya pengen olahraga. Bukan buat ngurusin badan, tapi buat sehat. Kenapa saya harus sehat? Karena saya harus meningkatkan bisnis saya. Karena saya harus sehat, karena leader-leader harus sehat. Karena leader-leader ini dibutuhkan banyak downline-nya untuk dia bantu jaringannya. Maka tujuan sehat itu bukan hanya biar keren, bukan hanya body goals, tapi untuk mengoptimalkan bisnis. Kalau sehat bisa bantu downline, bisa juga dapat pahala karena niatnya bantu downline. Ujung-ujungnya ke agama juga. Urusan hablum minan nas wa hablum minallah ujung-ujungnya. Maka setelah saya wirid langsung saya ganti baju. Makanya saya paling banyak beli baju bola. Ada baju Itali saya pakai. Espanyola saya pakai. Saya lari pagi. Karena saya demen musik. Karena saya juga orang seniman ya, pencipta lagu dan lain-lain. Saya dengar. Tapi lagunya gak langsung keras, gak langsung Muse, gak langsung Coldplay. Tapi lagunya awalnya dari yang sendu dulu. Karena barusan ceramah. Gak mungkin dari ceramah langsung I wanna love you. Dikit-dikit berubah. Jalan 15 menit. Saya gak lari teman-teman, gak sprint, saya santai, saya nikmatin. Saya lihat orang-orang kanan kiri, wah naik motor, ngejar waktu. Wah, Bapak mau ngapain? Aku dimarahin bos sama kantor. Dadah. Saya nikmatin. Langsung lagunya saya udah setting teman-teman. Saya ada 4 atau 5 part lagu. Hari Senin pakai ini, Selasa pakai ini, biar beda-beda. Saya mulai naik lagunya. Karena saya demen Coldplay saya dengar. Karena saya demen Muse saya dengar. Mulai itu santai. Asik. Saya nikmatin hari itu. Saya harus bahagia. Saya harus sehat. Saya harus bahagia. Hormon endorfin saya harus menyemprot. Hormon kebahagiaan saya harus menyemprot. Setelah olahraga saya gak lama-lama, gak nyampe 2 jam, saya cuma 45 menit. Karena tujuan saya hanya jalan doang, jalan cepat. 45 menit sampai 50 menit. Pulang saya ke rumah, saya minta buatin sama orang rumah, bikinin jus, bikinin ini, bikinin ini, bikinin ini. Saya makan buah, saya ngirup jus. Ya salam. Hormon kebahagiaan setelah saya olahraga tuh lagi meningkat. Namanya apa? Kan ada dopamin, ada endorfin, betul ya? Hah? Endorfin, lagi meningkat, lagi bahagia. Dan saya lakukan bisnis saya. Biasanya pagi-pagi jam 8 saya gak ngapa-ngapain. Tapi saya perhatikan, jam 8 memang belum ada home prospect dekat rumah saya. Belum ada yang buka, saya gak tahu kalau di Surabaya. Tetapi daripada waktu habis sia-sia, daripada gue main TikTok, daripada apa yang gue lakukan gak jelas, atau gue tidur lagi, lebih bagus. Yang saya lakukan adalah saya mulai bisnis saya dengan membuka pintu silaturahmi kepada 4 elemen. Siapa itu? Cadon yang pertama. Yang kedua siapa? Member aktif. Yang ketiga siapa? Member lama. Yang keempat siapa? Follow upan. Jadi saya lakukan dari jam 8 sampai jam 12. Membuka pintu silaturahmi, gak langsung prospek.
cadon saya dia taruh story-nya, saya cuma ganti kwek 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 kwek. Hehehe, LOL, kirim dong. Basa-basi. Bukan basa-basi, maaf. Membuka pintu silaturahmi. Ntar ada yang jawab, hehehe, lucu ya, dikirim. Mulai ada komunikasi, dibuka pintu komunikasi. Anda bayangkan wanita, kalau Anda punya mantan 5 tahun yang lalu menghilang begitu saja. Tiba-tiba dia datang ke rumah Anda. Dia katakan, please, aku harus balikan sama kamu. Anda terima atau tidak? Anda bayangkan cadon Anda gak pernah dihubungin. Udah 5 tahun gak pernah ketemu. Tiba-tiba Anda cecer, ayo ada bisnis bagus. Kaget gak dia? Maka butuh buka pintu komunikasi. Kapan buka pintu komunikasi? Perhatikan. Ketika selesai olahraga, ketika hormon kebahagiaan sedang menyemprotkan, ketika hormon semangat sedang optimal-optimalnya, disitulah saya buka pintu silaturahmi keempat elemen tersebut. Bahkan member lama akhirnya telepon-teleponan sama saya, apa kabar lo, sehat? Gue kangen, lo gak kangen sama gue? Ya Allah Beb, kangen banget. Gak kangen apa sama workshop? Ya Allah kangen, malu Beb, udah main aja. Buka pintu silaturahmi. Bib, kalau mereka gak jawab gimana? Kecewa dong gue sebagai upline. Ingat, yang lo rubah, yang gue rubah bukan dia, tapi diri kita yang kita rubah. Diri kita yang kita rubah. Kalau lo masih baper, kalau lo masih gondok, kalau lo masih kesel, berarti lo pengen ngerubah dia. Lo gak akan pernah mampu ngerubah orang lain sebelum lo mampu merubah kebiasaan dan karakter diri lo sendiri. Jadi targetnya adalah rubahlah kualitas daily activity kita. Alam bawah sadar, niat kita hanya membuka pintu silaturahmi. Selanjutnya terserah Anda. Itu yang saya lakukan sampai jam 11:30. Jujur, dari 11:30, 11:30 saya bobok sebentar. Karena saya harus ISN di siang hari. Saya bobok sebentar, saya bangun, makanan udah jadi. Saya makan, makanan sehat. Untuk apa? Untuk sehat, untuk saya mampu beraktivitas ISN agar optimal. Setelah itu saya ISN sampai sore. Kalau ada waktu saya olahraga sore. Kalau masih ISN saya teruskan sampai malam. Dan saya optimalkan tiap hari. Dan sebelum saya tidur, saya ingat, ya Allah, Kau telah berikan waktu hari ini ya Allah. Dan alhamdulillah, dan aku minta maaf, masih banyak kekurangan waktu yang kubuang sia-sia. Saya perhatiin apa yang gue lakukan hari ini, apa yang kurang optimal. Maka gue evaluasi diri gue. Setelah gue evaluasi diri gue susun Prokja besok ngapain lagi. Besok ngapain lagi. Anda bayangkan seorang leader, dia gak tahu seminggu ini mau ngapain. Tapi dia pengennya sukses, sudah pasti tidak sukses. Karena dia tidak punya program hidup teman-teman. Maka saya besok udah tahu apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya lakukan. Dan saya istirahat dan saya berdoa, ya Allah, saya hanya bisa melakukan ini ya Allah. Sehebat apapun saya, kalau tidak atas ridho Engkau ya Allah, maka sia-sia. Dan seburuk apapun saya, dan saya akan perbaiki ya Allah. Tetapi kalau Allah meridhoi, saya dapat bonus atau rizki, pasti dapat. Karena yang saya percaya, kita hanya mampu berjuang. Biarlah Tuhan Allah yang akan menyempurnakan perjuangan kita. Kita hanya mampu berjuang. Biarlah Allah yang menyempurnakan perjuangan. Itu saya susun teman-teman. Dan bukan hanya satu hari, saya lakukan terus. Tiap hari saya pengen berubah hidup jauh lebih baik. Saya pengen perbaiki hubungan saya dengan yang di atas. Saya pengen perbaiki hubungan saya dengan keluarga yang saya cintai. Saya perbaiki bagaimana bisnis saya lebih produktif lagi. Agar apa? Agar saya menjadi tulang punggung keluarga. Karena saya gak pengen hidup saya tidak berguna hanya buat diri saya. Saya pengen perjuangan saya dinikmati oleh keluarga besar saya. Dan saya pengen berjuang buat teman-teman Melia dari Sabang sampai Merauke. Saya niatkan itu. Dan setiap nafas saya niatkan, ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini perjuanganku, nafasku. Saya niatkan untuk amalku juga. Walaupun ini hanya skup bisnis. Tapi saya pengen member Melia itu sukses ya Allah. Saya pengen member Melia leader-leader itu mampu mengangkat harkat martabat keluarganya ya Allah. Mampu menghajikan orang tuanya. Mampu membelikan mobil buat orang tuanya. Mampu membelikan rumah ya Allah. Saya niatkan. Yang kedua, bisnis saya perbaiki.
produktivitas saya perbaiki. Yang ketiga olahraga. Kenapa olahraga? Untuk ibadah juga. Salah satu ibadahnya membantu member downline media Sehat Sejahtera. Yang ketiga niat saya, yang ketiga niat saya adalah olahraga saya buat apa? Buat saya sehat, biar bisa ibadah. Yang keempat, misalnya Anda, pendidikan. Downline saya di Padang, IPK 3,91, bonus tiap hari teman-teman. Kuliah tidak mengganggu Melia, Melia tidak mengganggu kuliah, tergantung orangnya tersebut. Kuliah sukses, Melia sukses, agama sukses, hubungan antara atas sukses, hablum minan nas sukses, bisnis sukses. Kenapa itu bisa teman-teman? Karena daily activity kita lakukan dan kita setting dari bangun, bangun lagi. Saya lari, yang tadi saya cerita. Siang membuka pintu silaturahmi dari jam 8 pagi sampai siang. Sore saya ISN. Katanya Pak Said, bukan Pak Said ini. Sampai malam saya ISN. Saya evaluasi sebelum tidur dan saya bangun prokja saya sebelum tidur. Saya bukan sedang riak terhadap teman-teman, tapi saya hanya mencontohkan. Saya bukan manusia yang sempurna. Tetapi saya berusaha, ya Allah, jangan sampai hidup gue cuma sekali ini. Hanya uang yang gue dapat. Gue pengen keberkahan semuanya, ya Allah. Gue pengen semua keberkahan di dalam perjuangan nafas gue, sehat gue, perjuangan gue, uang gue pun berkah, masa depan gue pun berkah. Nanti ketika menutup mata terakhir pun berkah karena telah memberkahkan, menebarkan keberkahan. Maka teman-teman yang saya cintai, susunlah daily activity Anda. Dari bangun, 4 hal tadi, apa yang ingin Anda perbaiki, agama, hubungan, bisnis. Maka saya kasih waktu Anda 5 menit untuk menyusun daily activity sesuai orang masing-masing. Hanya 5 menit. Hanya 5 menit dari sekarang. Silakan Anda susun, mau dari kertas boleh, handphone boleh. Minta izin 5 menit boleh? Dan minta air boleh? Saya kasih hanya 5 menit. Silakan lagunya, lebih seru lagi. Tujuan dulu, tujuan visi hidup Anda, visi dulu baru misi. Tujuan hidup Anda, apa aja yang ingin Anda perbaiki sekarang? Semuanya men-setting. Susun. Setelah tujuannya Anda sudah tetapkan, Anda mulai dari bangun, Anda ngapain? Dari bangun sampai pagi. Kalau memang Anda kuliahnya pagi, silakan Anda tulis kuliah. Pokoknya setiap waktu harus optimal, teman-teman. Harus benar-benar produktif. Silakan Anda tulis. Dari bangun ke pagi, selesai dari pagi ke siang. Pagi ke siang apa yang ingin Anda lakukan? Sesuai dengan visi Anda tadi. Kalau saya lakukan dari pagi ke siang itu adalah buka pintu silaturahmi. Bukan langsung prospek, buka pintu silaturahmi kepada 4 elemen. Yang pertama adalah cadon. Yang kedua adalah member aktif, yang ketiga adalah follow upan, yang keempat adalah member lama. Tetap dibuka pintu silaturahmi. Kalau oknum gimana bang? Tidak. Kecuali oknumnya bertobat. Jadi pagi-pagi ke siang produktif waktu saya.
Mungkin ketika udah mulai asik ngobrol, saya video call, saya telepon-teleponan, saya cerita Melia, saya kirim point of three, saya kirim video. Akhirnya dia pengen berjuang di Melia lagi. Tujuannya adalah yang kita rubah adalah karakter kita. No baper, no cry. Gak ada baper, karena yang kita merubah adalah diri kita. Dari siang ke sore Anda ISN di base camp kah, home prospect kah, keluarga to keluarga kah, attacking kah, defensif kah, Anda sudah tentukan. Konsep flow chartnya dulu yang Anda tuliskan. Dari sore ke malam Anda masih ISN kah atau Anda ngaji kah, silakan Anda tentukan. Dan malam apa yang Anda lakukan? Anda evaluasi diri, Anda pikirkan tadi apa yang sudah lakukan. Dan Anda bangun prokja besoknya. Saya kasih waktu sisanya 1 menit lagi. Setengah menit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Apa kabar? Oke, selesai nggak selesai handphonenya dikumpulkan. Sini buat saya. Yang Anda tuliskan sekarang nggak apa-apa, masih amburadul, tapi itu adalah kerangkanya. Nanti pas pulang Anda rapiin. Siap? 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 Nggak dengar saya? Siap? 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 Teman-teman yang saya cintai, contoh kasus. Ada orang 3 ton. Pengen jadinya before after. Jadi kayak gini, keren gak teman-teman? Ada orang yang pengen fast track. Akhirnya dia operasi apa tuh? Lemak. Ada dia sedot lemak, apapun itu. Tapi kalau saya mempercaya sesuatu yang instan itu gak bagus. Harus berproses, tergantung pola pikir dia. Kalau pola pikir dia menentukan pola bertindak, tindakannya konsisten, dia olahraga. Pertanyaan saya, mungkin gak dia olahraga 3 hari langsung kayak gini? Seminggu saya gini? Sebulan? 2 bulan? 3 bulan? Apa kuncinya? Istiqomah kuncinya. Anda udah tahu itu. Untuk sampai ke sini harus istiqomah, Pak. Gak mungkin, Pak, sebulan langsung kurus, Pak. Bisa jadi ini orang lain, Pak, atau tetangganya. Harus konsisten, Anda udah tahu rumusnya, teman-teman. Ada cowok kayak gini, jadinya kayak gini. Apakah bisa setengah tahun kayak gini? Harus kuncinya istiqomah. Di otaknya ini adalah saya pasti bisa kayak gini. Dan tindakannya tiap hari mencirikan seperti ini. Dan menciptakan kebiasaan. Dan lama-lama udah mengkarakter. Kalau karakternya udah lama-lama gini, udah sunnatullah pasti jadinya begini, teman. Tapi hari ini, bukan sumber daya bagaimana body goals. Saya nggak lagi ngajarin gimana caranya kurus, teman-teman. Saya lagi menyadarkan Anda betapa pentingnya konsisten dalam berproses. Lo tulis daily activity lo itu. Itulah yang proses dari sini ke sini, teman-teman. Dari sini ke sini, teman-teman. Ini selanjutnya. Sabar, teman-teman. Sabar dalam berproses. Ronaldo. Tuh Ronaldo, dulunya culun, masih kismin, belum sukses. Apakah langsung dia jutaan per hari lagi? Apa langsung dia sukses? Kehebatan Ronaldo itu, dia bukan terlahir dari talenta, tapi dia profesional. Dikala teman-temannya dugem, dikala teman-temannya menikmati hasil, menikmati kesuksesan. Tapi ketika hari ini dia juara, besoknya dia latihan lagi. Kata dia apa? Gue harus konsisten dan gue harus profesional. Itulah Cristiano Ronaldo.
sahabat saya. Biasa saya panggil Abang Do. Kalau Ronaldo bisa, saya pasti bisa. Nah ini teman-teman. Seorang anak muda sukses, ini culunnya dahulu teman-teman. Apakah bisa sebulan langsung kayak gini? Enggak bisa teman-teman. Ingat, dulu acak-acakan, sekarang bergaris teman-teman. Proses pembentukannya ini adalah karakter. Daily activity dari kuliah, nggak ada yang percaya, lakukan. Penuh keyakinan, konsisten, menjadi karakter dan istiqomah serta sabar. Jadi anggota dewan teman-teman. Sebenarnya saya mau masukin Pak Nababan, tapi saya takut nyari foto Pak Nababan yang culun. Said, abang, ya udah downline aja teman-teman. Saya lagi nyari foto Jaki, nggak ada yang culun, ganteng terus dia, kurang ajar. Saya juga nyari saya, dulunya ganteng. Saya jelek-jelekin, ya Allah. Saya tanya ke orang, ih ganteng banget. Ya udah, takdir teman-teman. Tapi bukan itu yang saya mau ceritakan teman-teman. Yang saya mau ceritakan adalah proses perjuangan dia. Dari sini menuju sini, itu butuh proses. Butuh keyakinan. Dulu saya bantuin Al-Hadan 4 bulan tanpa bonus, gak ada yang bergabung. Saya cuma bilang, kasihan banget ya Allah, nih anak kecil udah join 7 paket. Dalam hati saya. Tapi saya lakukan terus, ya Allah, kasihan ya Allah. Dia bilang, Kak, yakin sukses Mat, nanti suatu saat kita punya komunitas anak muda yang keren di Bandung. Muncullah Jaki, muncullah Fikri, muncullah Fadila, muncullah ini. Sempat rontok teman-teman. Saya punya tim di Bandung tuh 300. Saya ke Lampung, saya bangun teman-teman, sisa 3 orang. 300 sisa 3. Nyampe dalam hati saya nangis, ya Allah, capek gue bangun 300. 3 sisa. Tapi saya bilang, ini adalah takdir hidup gue harus ikhlas dan ridho membangun kembali. Biar gue diajarkan, biar gak rontok lagi. Saya bangun lagi, muncullah beliau-beliau ini. Muncullah sahabat-sahabat ini. Ada anak tukang beca. Betul gak? Ada Sodikin. Ada Fadila, salah satu inspirator wanita dari Sabang sampai Merauke. Keren, ilmunya tinggi, mantep. Sahabat-sahabat, leader-leader komite nasional semua muncul satu, muncul lagi. Istiqomah teman. Mungkin ada yang gugur teman-teman. Karena itu sunnatullah. Dari Nabi Adam sampai detik ini pasti ada yang meninggal. Cuma perlambat, perkecil tingkat kematian, perbesar tingkat kelahiran. Itu rumusnya. Pertingkatkan, duplikat leader-leader tangguh. Bisa jadi leader gue gugur 1, tapi gue ciptain 10 lagi leader seperti dia. Bisa jadi leader gue gugur 3, tapi gue ciptain lagi 30 lebih mantap daripada dia. Tapi mulai dari nol, tidak ada masalah mulai dari nol. Yang paling penting keyakinan, proses, ikhlas dan ridho menjalankan semua proses. Kalau gue gak ikhlas, kalau gue gak ridho, gue gak akan mampu menjalankan sampai detik ini. Gak ada lagi downline Al-Hadan. Saya bilang, Al, yuk kita bangun lagi. Muncullah top leader, orang-orang hebat. Seperti ini, beri aplaus buat sahabat-sahabat saya. Boleh berdiri? Boleh berdiri? Boleh berdiri semuanya? Boleh berdiri? Boleh menghadap ke belakang. Beri aplaus buat guru saya. Beri aplaus buat sahabat saya. Yang setia, leader Komite Nasional Aktif Melia Sehat Sejahtera. Dan masih banyak lagi. Kasih love ya buat guru-guru kita. Beri aplaus sekali lagi. Terima kasih. Boleh duduk sahabat-sahabat serta guru saya. Maka saya lakukan. Kuncinya adalah ikhlas dan ridho berproses, sahabat-sahabat yang saya cintai. Maka saya tantang Anda 40 hari kemudian yang Anda sudah tulis. Jangan ada yang bolong. 40 hari Anda lakukan terus istiqomah. Jangan fokus kepada hasil, tetapi fokuslah kepada kebiasaan tiap hari. Jadilah leader yang produktif, berkualitas, dan memiliki visi misi yang jelas. Sesuai visi misi yang Anda sudah tentukan. 40 hari merubah kebiasaan jauh lebih baik. Yang berubah itu kita.
Yang berubah itu adalah saya, yang berubah itu adalah Anda. Bukan langsung berubah bonusnya, bukan langsung berubah postingannya, tapi kebiasaannya dulu. Harus dimulai perubahan dari diri kita. Jangan harap downline kita berubah kalau diri kita tidak berubah. Salah satunya, Gus berubah. Gus harus sabar. Tadi udah gue masukin Ronaldo Gus ke situ Gus. Maka fokus untuk merubah ini buat sahabat saya. Belajar meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas teman-teman. Fokus. Belajar meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas kita. Dan ingat, keyakinan, pupuk keyakinan. Pola pikir, tindakan, kebiasaan, daily activity akan menciptakan karakter dan kebiasaan Anda. Dan akan menciptakan masa depan Anda. Tentukan ini yang sudah disetting kerangkanya. Karena percayalah, mindset is doa. What do you think that what you get? Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda yakini akan menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Hari ini Anda belum dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Hanya dipandang sebelah mata. Anda cuma orang biasa yang main sukses. Suatu saat Anda akan menjadi Zaki Al-Hadad selanjutnya. Suatu saat Anda akan menjadi Fadilah selanjutnya. Suatu saat Anda akan menjadi Jufri selanjutnya. Orang-orang sukses. Pak Syukur Nababan selanjutnya. Al-Hadad selanjutnya. Kenapa? Karena mulai dari keyakinan, pola pikir, konsistensi, mindset is doa. Mindset doang tanpa tindakan maka sama juga bohong seperti orang menghayal. Tapi perjuangan adalah seni karena manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh gak mungkin Allah gak ngasih kesuksesan di kemudian hari. Kenapa kita harus sukses dan kenapa kita harus istiqomah dan kita harus yakin karena kita adalah pejuang. Ini judul lagu karangan saya. Saya karang lagu Generasi Pejuang, bukan saya ngarang sendiri. Tapi saya dapat liriknya semuanya dari perjuangan teman-teman semua di Melia. Karena kita adalah pejuang, kita bukan pecundang. Anda perhatikan liriknya masing-masing. Itulah yang saya dapatkan pelajaran. Jadi bukan saya hanya kumpulkan, saya nggak jago puisi, saya jadiin lagu. Lebih jago lagi. Namanya juga orang ganteng. Sahabat-sahabat yang saya cintai. Sabar dalam proses. Sabar teman-teman dalam proses. Kok gak ada tulisan sabar? Oh salah slide tadi ya. Yang 15 paket gak ada. No problem teman-teman. Saya tutup dengan materi impian coret-coret. Saya gak lama minta waktunya 10 menit. Jangan terlalu fokus. Karena kalau Anda fokus ini bahaya. Anda mampu menciptakan momentum keemasan di seluruh downline Anda. Sahabat-sahabat yang saya cintai. Ini saya singkat aja. The Golden Age. Ada segitiga impian teman-teman. Segitiga impian. Yang paling bawah adalah tugas dan tanggung jawab member. 1+5 hal. Jelek teman-teman. Bulu tangan teman-teman. Belum bulu ketek teman-teman. Yang paling bawah adalah tugas dan tanggung jawab kita. 1+5 hal. Database 50-100. Mengundang secara simpel. Closing, belajar, edifikasi, follow up. Ketika kita lakukan, downline kita lakukan, maka ada yang namanya bonus teman-teman. Betul atau betul? Ada bonus, nanti ada sebagian belikan kepingan emas teman-teman. Kenapa harus emas? Karena edukasi finansial. Minimal 2 keping dia pernah beli emas. Karena emas ini adalah pencapaian buat closing keluarga tuh keluarga. Dan dibawa di home prospect. Dari emas dikumpulkan lagi uangnya. Nanti dia beli iPhone atau tab teman-teman. Buat apa tab? Buat yang tadi teman-teman. Apa itu?
yang tools buat ini teman-teman. Kalau handphone terlalu kecil teman-teman. Boleh beli handphone juga, tab juga lebih keren. Dari tab apa? Selanjutnya motor. Dari motor apa? FG, Family Gathering luar negeri. Turki. Drakor. Korea. Condet. Madura. Dari FG luar negeri, embem teman-teman. Dari ini rumah, dari ini investasi dan lain-lain. Berarti yang saya mau katakan di sini adalah ini adalah segitiga impian. Segitiga impian teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Tolong perhatikan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita mencapai impian. Anda tidak akan mampu mencapai impian kalau Anda tidak melakukan 1+5 hal. Dan ketika Anda melakukan 1+5 hal, Anda punya downline, Anda optimalkan dia lakukan 1+5 hal, si B 1+5 hal, dan dia duanya training, dan dia dapat the golden age. Maka yang terjadi adalah teman-teman, bantulah downline kita berbonus. Leader sejati, upline sejati adalah ketika dia bantu kanan kiri berbonus. Dia bantu berbonus, dia bantu berbonus, kanan berbonus, kiri berbonus. Maka yang terjadi adalah dia dapat bonus, Anda dapat bonus. Maka sebulan kemudian ada tantangan the golden age. Apa itu the golden age? The golden age itu adalah member baru 1 bulan. Dia beli 2 keping emas, dia 2 bulan selanjutnya dia beli tab atau iPhone, 3 bulan dia beli motor dari hasil membantu jaringan. Maka punya target walaupun mindsetnya adalah belajar bisnis. Dia lakukan bantu kanan berbonus, bantu kiri berbonus. Maka ini bonus, ini bonus, ini bonus, ini bonus. Maka yang terjadi adalah dia kumpulkan bonus. Dia beli emas, Anda persiapkan. Di bulan kemudian Anda beli iPhone atau Anda beli tab. Gimana caranya beli tab? Pastikan kanan kiri Anda beli emas, di bawahnya berarti pastikan berbonus, berarti di bawahnya pastikan melakukan 1+5 hal. Maka mereka melakukan tugas member, mereka dapat bonus, mereka arahkan beli emas. Saatnya persiapkan Anda beli tab. Next to the target. Berarti bulan selanjutnya bagaimana Anda mencapai motor teman-teman? Gampang saja teman. Berarti persiapkan kanan kiri Anda membeli tab dengan cara bantu kanan beli tab, bantu kiri beli tab. Harus meningkat bonusnya dengan cara bantu juga kanan kiri ini beli emas. Ini berbonus. Di bawahnya lagi berarti 1+5 hal. Tugas member, bonus, ini member, tugas member, bonus, emas, tab, motor Anda capai. Berarti untuk mencapai ledakan motor, bukannya hanya kita yang berbonus, tapi sistem di Melia adalah sistem yang peduli terhadap downline. Gimana caranya lo beli motor? Apalagi cash. Caranya gampang. Ciptakan kanan kiri lo beli tab atau iPhone. Ciptakan lagi di bawahnya beli kepingan emas. Ciptakan di bawahnya berbonus. Ciptakan di bawahnya 1+5. Ada keterikatan antara kita dengan downline kita. Gimana mencapai impian? Capai impian downline kita. Bantu secara ikhlas. Bantu secara tulus. Dia dapat bonus. Dia capai impian. Persiapkan impian kita selanjutnya. Maka ketika Anda sudah mencapai motor teman-teman. Next to the target teman-teman. Kapan Anda capai FG luar negeri? Berarti persiapkan kanan kiri Anda banyak yang beli motor. Siapkan support system. Siapkan home prospect yang sudah diajarkan top-top leader Anda. Siapkan OPP-nya di daerah-daerah tersebut. Datangin HSNM, bikin workshopnya.
Lakukan duplikasi konsep wadah yang memang sudah diajarkan, optimalkan. Bukan hanya duplikasi pertemuan omset, tapi multiplikasi. Maka yang terjadi adalah teman-teman, ini persiapkan beli motor, ini luar negeri, beli motor, di bawahnya lagi beli tab, di bawah lagi beli emas. Jadi dimulai dari beli emas, atasnya beli tab. Ini beli motor. Sebenarnya Anda sedang mempersiapkan mobil keringat Anda, mobil prestasi Anda. Jadi kalau ada yang tanya saya, Bang, kapan saya bisa mencapai mobil? Kapan momentumnya? Saya katakan hari ini, ciptakan momentumnya. Bukan berarti ngambil mobil dengan cara gambling, tapi bantu downline lo prestasi, berbonus. Dari 1+5 hal, mendapatkan bonus. Lakukan beli emas, terduplikasi, beli iPhone, tab, motor, FG luar negeri. Maka Anda tahu kapan Anda menciptakan prestasi mobil. Pak, masalahnya Pak. Beb, masalahnya Bang, Kak. A sama B saya itu orangnya males-males. Gimana dong? Yang saya gambarkan di sini nggak harus A sama B, tapi di dalam gali kedalaman bawahnya pun, mau keturunannya berapapun, itu Anda ciptakan. Paham? Jadi yang saya ajarkan ini bukan kaku teman-teman. Siapapun kedalaman, berapapun Anda lakukan. Karena Melia gali kedalaman. Kalau si A nggak terlalu serius, jangan Anda pusingkan. Dan kalau si A, Anda bantu bawahnya si A, Bang, saya kesel Kak, dia cair Kak. Saya tanya, apakah postingan di bawah si A itu udah 20 paket tiap hari? Belum Kak, baru 2. Itu adalah hidup lo, bukan hidup si A. Nggak usah pikirin bonus si A. Belum flashing udah mikirin bonus orang. Maka ikhlas dan ridho, biarkan. Bantu yang mau kita bantu. Ikhlas dan ridho. Kanan kiri Anda. Jadi konsep di Melia Sehat Sejahtera, gimana caranya kita mampu sukses. Bukan kita egois hanya sukses sendiri. Tapi kewajiban kita membantu seluruh jaringan kita agar berprestasi. Memiliki impian. Kalau Anda lakukan ini, maka sebenarnya kesuksesan, kesimpulannya, kesuksesan Anda adalah bagaimana Anda memakmurkan jaringan Anda. Maka saya katakan, jaringan itu adalah amanah teman-teman. Sahabat seperjuangan itu adalah amanah. Bantu secara ikhlas, bantu secara ridho, perbaiki, upgrade kualitas diri kita sebagai leader. Siap? 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 Maka Anda akan mencapai seluruh impian Anda dengan cara membantu jaringan kita. Sejahat apapun kita masuk ke sistem Melia, memang bukan kitanya yang baik, tapi Melia sistemnya yang memaksa kita untuk berbuat baik. Dapat 2 pahalanya teman-teman. Yang dulunya kita culas, masuk sistem ini memaksa kita untuk baik, membantu orang lain. Gimana cara sukses? Gampang, menyukseskan kanan kiri Anda. Menyukseskan kanan kiri Anda. Menciptakan prestasi kanan kiri sampai kedalaman. Maka ketika tabur, ketika makmur downline kita, Anda pun makmur. Sahabat-sahabat yang saya cintai, sudah terlalu banyak waktu untuk saya ngisi materi.